Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Asia Timur, Jepang, dan Korea Selatan ini menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerjasama bisnis dengan nilai yang cukup signifikan pemirsa. Capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor global ke Indonesia, khususnya mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan strategis nasional di tengah ketidakpastian global. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Asia Timur, Jepang, dan Korea Selatan menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerjasama bisnis dengan nilai signifikan. Di Korea Selatan, penguatan kerjasama antara lain ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 173 triliun rupiah. Kerjasama ini mencakup berbagai sektor strategis, diantaranya energi dan transisi hijau, sektor industri, serta sektor properti dan infrastruktur. Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI, kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerjasama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen yang juga dilakukan terkait dengan pasok baterai serta investasi manufaktur teknologi, antara lain berbicara mengenai investasi daripada Pohang Steel, POSCO yang dilanjutkan, kemudian juga tawaran dari Lotte juga yang juga mengundang nanti Danantara untuk masuk juga sebagai investor. Dalam kunjungannya di Korea Selatan, Presiden Prabowo juga menerima penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Republik Korea, The Grand Order of Mugunghwa. Penghargaan ini diberikan atas jasa luar biasa dalam mendukung pembangunan dan keamanan Republik Korea. Sebelumnya, Presiden Prabowo berkunjung ke Jepang Selasa 31 Maret bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi. Kedua kepala pemerintahan sepakat memperkuat kerjasama pengembangan industri serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kedua negara juga akan mempercepat proses ratifikasi sekaligus implementasi Protokol Amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Presiden Prabowo juga berhasil membukukan 9 MOU kerjasama bisnis nilai 400 triliun rupiah yang mencakup pengembangan proyek hilirisasi berbasis energi bersih hingga investasi strategis di bidang semikonduktor. We are very open to Japanese active participation, Japanese technology, Japanese experience, Japanese methods. We believe that combined with our resources, our growth, and our scale, this relationship can be mutually beneficial to both sides. We can be complementary. There could be a relationship, symbiotic relationship between Japanese technology, Japanese finance, Japanese methods, and Indonesian scale and Indonesian growth. Capaian-capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor global, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan strategis nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dari Jepang dan Korea Selatan, tim liputan Metro TV. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Rosano menyebut, kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea berhasil meningkatkan kepercayaan investor global terhadap iklim investasi di tanah air. Menurut Rosan, dialog langsung antara Presiden Prabowo dengan para pelaku usaha menjadi faktor kunci respon positif tersebut. Selama perjalanan di Jepang dan Korea ini sangat produktif sekali. Tadi sudah disampaikan karena event-event yang acara yang dibikin baik itu yang di Jepang yang dihadiri oleh 300 pengusaha besar, kemudian kami dari Kementerian Investasi juga mengadakan sesi kecil dengan 12 pengusaha besar di Jepang, maupun tadi juga baru selesai dengan
11 pengusaha besar dari Korea, dan ini juga mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden inputnya, kemudian feedbacknya, dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia, dan Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka, dan ini sangat direspon sangat positif oleh dunia usaha, sehingga kalau kita lihat di tengah gejolak politik maupun ekonomi di dunia ini, tapi kepercayaan dan minat dari investor baik dari Jepang maupun Korea, yang memang selama ini kalau kita lihat Jepang itu adalah investor nomor 5 terbesar Indonesia, dan Korea itu kurang lebih nomor 6 atau